creation bersama karyawan dan juga volunteer. Nah, setelah dilakukan uji coba selama 4 minggu, langsung diadopsi penuh sehingga data bisa di-input real time dan juga otomatis terintegrasi. Keberhasilan transformasi ini tuh juga didukung oleh leadership yang kuat, budaya kerja Kendu, serta semangat entrepreneurship. Data juga dimanfaatkan bukan hanya untuk operasional, tapi juga untuk memotivasi volunteer, menyusun strategi jangka panjang, dan menarik donor. Jadi pada hasil akhirnya, operasi yang sebelumnya manual berubah menjadi digital real time dan membuat 140 rute per minggu jauh lebih efisien. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana. Nah, sekarang mengapa transformasi digital harus dilakukan? Sebenarnya transformasi digital ini untuk mengatasi tantangan operasional dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Untuk sejalan dengan misi yaitu yang tadi sudah disebutkan Save Food and Change Lives serta tujuan mencapai 100 juta porsi makanan per tahun 2024. Nah, ini peningkatan 10 kali lipat dari level yang saat ini. Masalah utamanya adalah sistem manual yang nggak efisien, yang rumit juga karena sistem The Felix Project ini mengandalkan proses manual yang sangat membuang waktu dan juga rentan kesalahan. Bayangkan jika manajer harus merencanakan rute pengiriman dan menginput data ke spreadsheet secara manual, itu makan waktu berhari-hari setiap bulan. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa hal tersebut menghambat pertumbuhan mereka. Dengan transformasi digital, nah mereka jadi bisa menggantikan proses manual dengan sistem yang lebih terintegrasi, lebih efisien, hemat waktu, dan juga mengurangi kesalahan. Tujuannya apa? Meningkatkan untuk dapat juga tangguh dalam krisis, beradaptasi cepat terhadap lonjakan permintaan saat pandemi. Nah, jangka panjangnya gimana? Kalau transformasi ini dilakukan, kita jadi bisa bangun budaya kerja yang berbasis data untuk keputusan-keputusan yang diambil itu jauh lebih baik. Juga untuk meningkatkan keterlibatan relawan dan memperkuat dari dampak sosial. Nah, untuk kesimpulannya, The Felix Project menunjukkan bahwa transformasi digital punya peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi operasional NPO melalui adopsi teknologi seperti Dynamic 365, Power BI, App RootMe yang menggantikan proses manual dengan sistem real-time untuk pengelolaan rute, volunteer, dan analitik data. Jadi, mendukung mencapai SDG, Sustainable Development Goals, seperti Zero Hunger, dengan dukungan leadership, entrepreneurship, agile management, co-creation, and budaya data-driven. DT juga nggak hanya mengurangi pemborosan dan meningkatkan skalabilitas dari 30 juta porsi makanan pada 2021 jadi 38 juta pada 2024. Tapi juga memperkuat dari partisipasinya volunteer juga dampak sosial, meskipun target 100 juta per porsi pada tahun 2024 belum tercapai. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya. Sebelum mungkin kita bahas lebih jauh, dari teman-teman yang audiens dulu, apa mau ada yang ditanyakan ke presenter? Saya selalu memberi kesempatan pertama ke audiens dulu jika ada yang mau pertanyaan ke presenter terlebih dahulu. Silakan, mungkin ada? Adakah? Di pertemuan kedua ini kita memulai dari dari sesuatu yang mungkin boleh dibilang kita coba pahami dari konsep yang basic ya, dari konsep yang basic bagaimana integrasi teknologi dalam akuntansi manajemen ya. Nah, ini kasusnya yang di sini yang diangkat adalah Felix Project. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita bahas lebih jauh. Silakan dari audiens. Ada mungkin? Oke, kalau ada pertanyaan silakan feel free untuk ya, atau ada yang raise hand ya, atau langsung speak up aja ya. Kadang-kadang raise hand karena ada 2 slide takutnya tidak kelihatan yang yang slide berikutnya.
Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung speak up ya, langsung open mic aja. Baik, ini kita mengangkat kasusnya adalah Felix Project, sebuah organisasi not for profit ya. Mungkin sebagian besar dari kita selama ini ketika belajar akuntansi manajemen selalu menggunakan konteks perusahaan profit ya, perusahaan yang berorientasi ya, perusahaan berorientasi laba lah ya, perusahaan yang selama ini kita kenal begitu ya. Jarang sekali atau hampir tidak pernah kita mengulas secara dalam bagaimana aktivitas akuntansi manajemen di sektor not for profit ya, sektor publik. Baik itu mungkin yayasan atau mungkin lembaga not for profit seperti Felix Project ini ya, atau mungkin lembaga-lembaga pemerintahan ya kan, badan-badan pemerintahan. Jarang kita bicara akuntansi manajemen di konteks-konteks yang seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana integrasi teknologi di situ, ya di konteks-konteks yang seperti itu, mungkin kita bisa mulai dulu kulik lebih dalam, ya, gimana sih sebenarnya fungsi akuntansi manajemen di sektor-sektor not for profit seperti itu, ya. Mulai dari planningnya, kemudian budgetingnya, decision makingnya, performance evaluationnya. Coba kita kulik lebih dalam. Nah, sekarang kalau misalnya terkait dengan Felix Project, ya terkait dengan Felix Project. Nah, ini mungkin bisa sambil presenter menjelaskan lebih jauh, mungkin ya. Presenter bisa menjelaskan lebih jauh. Sebenarnya kalau kita kembali ke konsep akuntansi manajemen terlebih dahulu, ya kira-kira planning, budgeting, decision making yang ada di Felix Project itu seperti apa sih? Kira-kira kalau terkait dengan planning misalnya, planning budgeting misalnya, menurut teman-teman kira-kira seperti apa nih? Kalau dari presenter sendiri melihatnya seperti apa? Bagaimana fungsi-fungsi itu dijalankan kira-kira di Felix Project? Wujudnya apa ya kira-kira? Gimana kalau dari presenter? Planning, apa kira-kira yang wujud planning kalau di Felix Project? Yes? Itu enggak sih Pak, yang dia punya target jangka panjang yang di tahun 2024 dia ingin capai target 100 juta itu. Oke, target. Dia punya target 100 juta apa? Mungkin bisa ditunjukin di slide. 100 juta porsi Pak. 100 juta porsi makanan itu di tahun 2024. Porsi makanan. Mana tuh? Sepertinya nggak kelihatan dia di dicantumkan situ ya? di PPT Pak. Kemarin saya baca di kasusnya itu ada. Gimana? Saya baca kemarin di kasus yang dikirim di ULS itu Pak. Oh, di kasus yang dikirimkan itu. Oke. Nah, menurut teman-teman, sekarang kalau kita, itu mungkin sebagai target ambisiusnya ya, target utamanya adalah 100 juta porsi makanan per tahun. Oke. Target tahunannya. Kira-kira menurut teman-teman breakdown-nya ke bentuk perencanaan itu seperti apa? Anggaran itu seperti apa? Karena kan kita bicara 100 juta makanan ini ya nggak main-main gitu ya. 100 juta makanan per tahun. Sorry, MBG kita aja berapa juta porsi itu? Jadi sampai ngomongin MBG deh kalau kayak gini ya.
MBG kita berapa juta porsi itu? Ya kan? Per hari. Wow, luar biasa kalau kita per hari malah. Artinya gimana kira-kira kalau menurut teman-teman? Dari target itu sampai kemudian wujudnya jadi planning itu gimana? Coba kita bayangkan atau kita pikirkan bareng-bareng. Menurut teman-teman kira-kira fungsi perencanaannya gimana? Atau let's say perlu ada anggaran nggak kira-kira gini nih? Planningnya gimana kira-kira? Planningnya gimana? Apa kira-kira yang perlu dibuat perencanaan kira-kira? Kalau di not for profit seperti ini. Apa kira-kira teman-teman? Udah ada target nih 100 juta porsi per tahun gitu ya. Ini kalau teman-teman berada di dalam Felix Project ya. Kalau teman-teman sebagai volunteer atau sebagai orang yang menjalankan Felix Project gitu ya. Sebagai orang-orang penting yang menjalankan Felix Project. Kira-kira teman-teman gimana nih? Apakah ya udah kita kan kepinginnya 100 juta porsi per tahun nih. Yes, pokoknya jalan dulu deh. Pokoknya jalan dulu aja, nggak usah mikirin banyak apa planning segala macam lah. Jalan dulu. Nanti kebanyakan mikir malah nggak jalan-jalan gitu ya. Apakah seperti itu? Ataukah mungkin setelah jalan kemudian baru dibuat perencanaan atau gimana kira-kira menurut teman-teman? Apa perencanaan yang perlu dibuat di sini? Ayo coba, kira-kira. Cari donasi, Pak. Soalnya kan mereka dapat uangnya tuh kayak kebanyakan dari donasi, hibah kayak gitu-gitu. Kayak sponsor dari orang-orang. Donasi, good, oke. Berarti ada perencanaan terkait dengan donasi, ya kan? Membuat perencanaan terkait dengan donasi. Setelah itu, berarti paling tidak kan ada, itu kalau kayak di perusahaan itu bicara tentang apa itu? Kalau di perusahaan yang profit oriented, organisasi yang profit oriented, itu kita bicara apa tuh? Kira-kira. Kira-kira bicara apa tuh? Revenue budget nggak sih? Ya nggak? Atau anggaran penerimaan dana kan begitu ya? Kan gitu ya? Oke, terkait dengan donasi. Kita bikin karena perencanaan untuk donasi. Kita perkirakan kita akan dapat donasi sekian. Ya kan? Donasi ini kira-kira dipergunakan untuk apa teman-teman? Kalau di Felix Project, kira-kira ini kan projectnya kan projectnya gimana sih sebenarnya bisnis prosesnya gimana sih Felix Project ini? Coba kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, kira-kira Felix Project ini bisnis prosesnya gimana? Presenter, coba dibantu. Bisnis prosesnya kira-kira gimana? Siapa Kalau tadi? setahu saya ya, Pak, itu kayak dia tuh cari donasi itu dari orang-orang kayak retailer, wholesaler, peternak itu. Kayak mereka tuh menyumbang kayak bahan-bahan makanan, terus nanti mereka olah, terus baru dikasihkan ke orang kayak lembaga-lembaga gitu, kayak sekolah sama anak-anak yang membutuhkan. Oke, berarti kan makanannya apa namanya bahan-bahan makanan yang masih bagus, kan itu ya? Ya, Bahan-bahan makanan yang masih bagus didonasikan oleh macam-macam ya kan? Macam-macam pihak mendonasikan bahan makanan yang masih bagus ke Felix Project. Felix Project itu mengolah untuk kemudian jadi makanan dan kemudian didistribusikan, gitu ya? Didistribusikan gitu ya kan? Pak. Oke. Ya. Nah,
Berarti kalau seperti itu, coba apa kira-kira perencanaan yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan apa itu? Berarti apa? Tentunya kan harus ada kira-kira kita mau bikin apa namanya? Kita mau bikin sekian juta porsi. Berarti bahan makanan yang masuk apa saja. Berarti kalau bayangan teman-teman, kalau seperti itu, orang namanya mendonasikan bahan apa namanya? Bahan-bahan makanan yang masih bagus, ya, yang masih berkualitas, hanya saja karena berlebih daripada dibuang, kemudian itu didonasikan supaya nanti bisa dimasak lagi, bisa dipergunakan untuk jadi meal lagi gitu ya. Teman-teman kebayang nggak itu kira-kira seperti apa? Namanya kalau mendonasikan bahan makanan, itu berarti apa yang bakal terjadi? Bayangkan gimana kira-kira? Teman-teman kebayang apa kira-kira? Bahan makanan yang dikumpulkan kan bisa bermacam-macam kan itu, ya nggak? Bisa bermacam-macam, bisa sangat bervariasi. Kalau ini kemudian harus diolah menjadi makanan atau katakanlah meal ya, yang siap disajikan, yang bergizi katakanlah. Terus berarti apa yang harus dipikirkan? Kalau ini bermacam-macam, kan kita harus tahu bahan makanan yang terkumpul itu apa saja, yang paling banyak apa, ya kan? Ini bisa diolah, bisa menjadi makanan apa kan? Bukan begitu, betul kan? Iya kan? Nah, berarti kan di situ harus ada data tentang apa? Harus ada data tentang bahan makanannya apa saja, ya. Oke, sebentar saya sambil bukakan ini apa namanya? Ya. Teman-teman dapat filenya ini kan ya? Betul ya? Dapat Iya, studi Pak. kasusnya ya? Betul kan ini ya? Oke. Ini kan challenges-nya ya. Challenges-nya apa aja challenges-nya di sini? Challenges-nya kan apa? Terutama challenges-nya kan di rute kan? Terutama terkait dengan rute. Supaya lebih efisien. Yuk kita coba lihat lagi. Collaboration in action, people and culture, value added. About Felix project. London Charity with a practical solution to the dual issues of food waste and hunger. We work with businesses to rescue surplus food, good quality nutritious food that is in date and safe but is at risk of being wasted, and deliver it free of charge to local charities and school serving people in need, gitu ya. Jadi kalau ada bisnis-bisnis, ada perusahaan, resto yang katakanlah kelebihan bahan makanan, ya, mereka akan membantu untuk menyalurkan bahan makanan itu daripada dibuang, dibantu disalurkan ke local charity, ya, lembaga-lembaga lembaga-lembaga charity yang menyediakan makanan, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Local charities and schools, sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah. Itu yang yang dilakukan oleh Felix Project. Ada surplus makanan kemudian dibagikan. Berarti kan dia harus mendata bahan makanan yang terkumpul dari bisnis-bisnis ini apa saja, ya kan? Mana yang mungkin perlu diolah, mana yang tidak perlu diolah, kan begitu. Kalau sekarang misalnya teman-teman kebayang kalau misalnya yang banyak didapat itu adalah buah-buahan,
kan itu tidak perlu diolah gitu kan ya, tidak perlu diolah, ya udah itu bisa disalurkan gitu kan ke charity atau schools karena untuk menjadikan bagian dari meals, ya kan. Tapi kalau yang lebih itu adalah bahan makanan yang memang harus diolah, nah itu mungkin bisa diolah terlebih dahulu, diberikan kepada charity atau schools di sini, ya kan. Berarti itu menjadi satu tantangan yang harus dihadapi oleh Felix Project. Dia harus punya plan untuk itu. Nah, kira-kira berarti butuh resource apa ini Felix Project ini? Kalau menurut pandangan teman-teman. Butuh resource apa aja? Dia ngumpulin bahan-bahan makanan dari bisnis dan kemudian menyalurkan ke ke charity dan sekolah-sekolah. Berarti selain mungkin dia butuh sumber daya untuk mengolah tadi, kalau dia nerimanya bahan makanan yang memang perlu diolah ya dia akan olah. Tapi kalau itu berupa buah-buahan, maka dia bisa langsung distribusikan. Berarti yang resource yang dia butuhkan kan untuk mengolah dan untuk distribusi. Ya, mengambil dari dari bisnis-bisnis yang kasih donasi dan kemudian menyalurkan ke charity dan sekolah-sekolah. Kan dia butuh logistik di sini. Ya kan? Dia butuh logistik. Sudah disebutkan juga di kasus itu bahwa logistik itu menjadi tantangan yang utama, ya kan? Menjadi tantangan yang utama. Oke. Kalau logistik ini menjadi tantangan yang utama, berarti kira-kira yang dia butuhkan informasi tentang apa? Mungkin kalau masalah distribusi ya, kayak perencanaan rute yang masalah kualitas makanan atau apa, dan perencanaan rutenya tuh menggunakan sistem. Kok masalah sistematisnya gimana secara detail saya kurang tahu sih. Oke. Berarti dia kan harus mengatur rute. Ngambil dari mana, kemudian Pelacakan mendistribusikan aktivitas kemana. Oke. Nah, itu yang menjadi tantangan utama. Bagaimana supaya katakanlah ketika dia ngambil dan kemudian ketika mengantar ini bisa dibuat seefisien mungkin, ya kan? Teman-teman, tantangan kalau di logistik dan distribusi seperti ini secara umum aja ya, kita nggak ngomongin Felix Project aja, tapi secara umum ya, secara umum tantangan kalau di logistik itu atau di distribusi transportasi semacam ini apa biasanya teman-teman? Biasanya yang jadi tantangan adalah selain rute itu adalah bagaimana kapasitas itu bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan. Jangan sampai ada yang menganggur. Seringkali rute sudah bisa dibuat sedemikian rupa sehingga mungkin bisa dengan satu kali jalan itu bisa selesai semua. Tapi kemudian kena masalah di load, ya. Karena apa? Mungkin dari satu rute itu loadnya penuh, rute berikutnya itu tidak penuh, ya kan? Teman-teman masih ingat ketika dulu sekali di akuntansi biaya, ya, di akuntansi biaya, teman-teman ada ini untuk cost allocation, ya. Kalau kita bicara common cost allocation, ya, common cost allocation itu ada yang modelnya ini mana yang merupakan main party itu yang dibebani yang utama, ya kan? Sisanya dibagi ke yang secondary party dan sebagainya. Kalau kita bicara perjalanan misalnya gitu ya, kalau kita bicara perjalanan, sebisa mungkin perjalanan itu satu kali rute nyangkut semua. Jadi misalnya gini, let's say misalnya penerbangan, ya, penerbangan dari misalnya dari Surabaya ke Jakarta, ke Medan, ke Aceh, gitu ya, PP, gitu ya. Harapannya
harapannya ketika dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan ke Aceh, ini kalau kita bicara misalnya pesawat penumpang, harapannya kan di masing-masing rute ini penuh. Ketika pesawat itu balik, ini kalau saya misalnya ambil contoh pesawat misalnya ya, pesawat misalnya dari dari Surabaya ke Jakarta penuh, Jakarta ke Medan penuh, Medan ke Aceh penuh. Nanti waktu balik harapannya kan juga penuh. Harapannya kan begitu. Tapi seringkali kan tidak bisa seperti itu. Seringkali tidak bisa seperti itu. Karena apa? Mungkin ini penuh kalau katakan akhir pekan. Orang mungkin balik dari dari Jawa ke luar Jawa. Nanti waktu hari Seninnya dari luar Jawa masuk ke Jawa. Misalnya begitu. Nah, ini bagaimana supaya ini bisa optimal ya? Artinya setiap rute ini kemudian bisa full ya. Ini seperti apa? Nah, itu yang harus dioptimalkan kan. Itu masuk dalam aktivitas perencanaan yang harus dipikirkan dengan baik kalau kita bicara tentang logistik, kalau kita bicara tentang transportasi. Dalam kasus Felix Project ini menjadi satu tantangan utama. Ya, ini menjadi satu tantangan utama. Lebih berat, tantangannya menjadi lebih berat lagi karena apa? Karena kita tidak bicara tentang organisasi berbasis profit di sini. Kita bicara organisasi not for profit. Ya, kita bicara organisasi not for profit. Kalau kita bicara profit organization, kalau kita bicara perusahaan, pengaturan rute ini ya, oke, ketika rute itu dianggap tidak menguntungkan atau too costly, ya udah potong aja rute itu. Ya kan? Tidak usah dilayani misalnya, gitu ya. Terlalu mahal, jumlah volumenya sedikit, ya udah potong. Kan gitu. Tapi ini kita bicara organisasi not for profit, ya. Kalau misalnya satu rute itu mungkin jalur itu misalnya mahal misalnya, kita bukan terus kemudian charge itu dengan harga premium, tidak. Ya, ini bukan organisasi profit ini bukan seperti perusahaan yang kemudian kita bisa nge-charge customer sehingga biaya itu akan tertutupi. Di sini yang menjadikan Felix Project ini lebih menantang adalah karena dia harus mengatur rute itu sedemikian rupa sehingga dana yang dia punya itu cukup. Karena dia tidak bisa nge-charge siapa-siapa. Namanya juga ini adalah organisasi charity, gitu ya. Charity organization, charity project. Maka dia nggak bisa nge-charge ke siapa-siapa. Donasi diberikan, yaitu dia harus salurkan, dia harus putar otak gimana supaya itu bisa cukup, gitu ya. Nah, teman-teman, ini dari sisi fungsi planning-nya, gitu ya. Dari sisi planning-nya. Berarti itu sudah suatu tantangan tersendiri. Gitu ya. Kebayang sekarang, harapan saya teman-teman sudah mulai kebayang bahwa even di organisasi not for profit seperti Felix Project ini, planning itu dibutuhkan, bahkan bisa jadi budget itu juga harus dibuat supaya apa? Mungkin kita tidak akan menggunakan itu sebagai dasar untuk pricing, enggak. Tapi ini sebagai dasar untuk ini gimana supaya cukup semuanya gitu ya, supaya semua tersalur dan semua pihak yang mestinya menerima manfaat itu bisa tetap dapat terima manfaat. Oke. Di sisi lain, kalau kita bicara target gitu ya, kita punya target bahwa harus ada sekian meals yang harus tersalurkan. Oke. Kemudian tadi terus dari sisi planning.
Target, ada target tadi 100 juta meals yang ambisinya sebisa mungkin tercapai. Nah, kita punya planning, kita punya target, maka kita juga akan ada performance evaluation, ya kan? Kita ada performance evaluation. Decision making di antara itu ada nggak? Ada, untuk menentukan bagaimana rute itu yang paling optimal, ya kan? Kemudian sekolah mana saja atau lembaga charity mana saja yang dapat misalnya gitu ya, itu juga akan ada pengambilan keputusan di situ, ya kan? Mana yang prioritas dari lembaga-lembaga charity itu yang diprioritaskan dapat, mana yang enggak gitu ya, itu juga akan diatur. Ada proses pengambilan keputusan di situ, ya kan? Kemudian apakah nanti perlu menambah armada dan lain sebagainya, itu juga ada pengambilan keputusan di situ. Performance evaluation, ya, performance evaluation, monitoring. Oke. Menurut teman-teman sekarang kalau terkait dengan Felix Project seperti ini, kalau kita bicara performance evaluation, ya, menurut teman-teman target, ya, sekarang kita bicara targetnya tadi 100 juta meal per tahun. Oke. Kalau itu kita bicara performance evaluation, kita bicara performance evaluation dari sisi AM, kira-kira itu wujudnya bisa di breakdown jadi apa? Turunannya menjadi apa kira-kira? Kira-kira ukuran-ukuran apa saja yang menjadi penting kalau begitu untuk Felix Project ini? Indikator apa yang kira-kira penting dan harus diperhatikan? Kita bicara indikator aja dulu deh. Apa kira-kira teman-teman? Indikator yang kira-kira penting yang harus diperhatikan di sini. Let's say teman-teman sebagainya, ya. Efisiensi bahan bakar. Efisiensi bahan bakar, good. Efisiensi bahan bakar. Ingat kita nggak bisa nge-charge siapa-siapa. Ini lembaga donasi, berarti kita harus cukupkan semuanya, dananya cukup dengan donasi yang masuk. Oke, good. Efisiensi bahan bakar, 1, sudah. Ada lagi? Selain efisiensi bahan bakar? Ada kira-kira? Peningkatan pengguna supaya engagementnya kita juga semakin naik. Kenapa? Jadi kita kayak obral di depan supaya dikenal dulu gitu, Pak. Obral apa? Kayak promosi gitu. Promosi. Saya tulis dulu ya, supaya tidak lupa. BTW teman-teman bisa kelihatan cara-cara saya kah? Saya cara-cara Bisa, di ini Pak. bisa kelihatan ya? Bisa ya? Pak. Oke. Efisiensi BBM. Tadi apa promo? Promo apa kira-kira maksudnya? Tadi siapa tadi yang punya pendapat Bukan promosi, Pak, lebih ke promosi. Promosi apa di sini? Promosi kerjasama dengan restoran-restoran terkait. Oh, oke, promosi. Oke, promosi kerjasama ya. Oke, good. Ini terkait promosi ini untuk apa nih kira-kira ini? Efisiensi bahan bakar jelas. Ini untuk efisiensi biaya operasional ya. Kalau promosi ini, promosi kerjasama, kira-kira tujuannya apa? Kita perlu mengukur ini. Apa tujuan kita perlu mengukur? Kita sudah ada berapa kerjasama nih?
dengan per hari ini kita sudah punya berapa kerjasama dengan berapa resto, dengan berapa hotel, misalnya hotel bintang 5 pasti punya restonya juga kan. Kira-kira tujuannya untuk apa nih kita perlu memantau ini? Anggapannya kan semakin banyak restoran, supermarket yang kita ajak kerjasama, berarti cakupan customer-nya kan juga harusnya lebih banyak, Pak. Oke, berarti ini kan sumber daya yang kita miliki toh. Ini adalah sumber daya yang kita miliki dan ini tentu saja nanti itu akan bisa kalau semakin banyak promosi kerjasama berarti tadi apa? Semakin apa? Semakin besar, semakin apa tadi cakupan tadi? Semakin luas cakupan customer-nya. Oke. Berarti ini kan nanti larinya ke coverage-nya kan? Coverage dari charity ataupun sekolah-sekolah yang bisa kita bantu, yang bisa Felix Project itu bantu. Oke, ada lagi selain kita juga perlu memantau ini, ada lagi kah yang perlu good? Ada lagi yang perlu kita pantau? Kira-kira? Kira-kira? Any ideas kira-kira? Coba, kalau teman-teman sebagai pengelola perlu memantau apa lagi? Efisiensi bahan bakar sudah, berapa jumlah kerjasama sudah. Bayangkan sekarang teman-teman ini adalah teman-teman menyalurkan dari partner ya kan, resto, hotel, kafe ke lembaga charity atau sekolah. Apalagi yang perlu teman-teman kira-kira pantau? Tadi kan salah satu yang ketika di awal saya sampaikan challenge-nya apa? Challenge-nya di sini. Salah satu challenge-nya adalah terkait dengan logistik. Challenge terbesarnya kalau teman-teman cek lagi di PowerPoint-nya adalah terkait dengan logistik. Berarti apa yang bisa kita pantau ya dari situ? Kira-kira teman-teman perlu pantau ini enggak? Menurut teman-teman? Delivery lead time. Ya enggak? Itu kan perlu dipantau juga. Let's say misalnya sekarang menyalurkan dari, kalau itu buah-buahan, ya, menyalurkan dari resto ke sekolah, ya, ini butuh waktu berapa lama, ya kan? Buah-buahan yang tersalurkan ini membutuhkan waktu berapa lama? Karena kan ini juga harus cepat kan? Jangan sampai kemudian terlalu lama karena itu akan berpengaruh ke kesegaran bahan makanan, kan gitu ya? Delivery lead time, ya kan? Apalagi kira-kira yang perlu teman-teman pantau kira-kira? Tadi salah satu misinya apa? Mendelivery nutritious and good food. Berarti kan teman-teman juga harus paling tidak pantau, ya, berapa yang mungkin rusak kan? Defective food karena mungkin proses logistik dan lain sebagainya, ya kan? Harapannya ini sangat minim sekali kan begitu. Tapi at least ini yang harus teman-teman yang teman-teman perlu pantau juga. Selain tentu saja nomor satu adalah terkait dengan rute, ya, terkait dengan rute, kan gitu ya, terkait dengan rute. Oke, berarti ini adalah hal-hal yang perlu dimonitor atau bisa menjadi apa ya, indikator-indikator penting dari pengukuran kinerja yang ada di Felix Project, ya, yang ada di Felix Project. Oke, nah
sekarang kita masuk ke digitalisasinya, ya. Bagaimana teknologi informasi itu bisa masuk ke sini, ya, atau bagaimana istilahnya, ya, teknologi informasi itu bisa masuk ke bisnis proses ini. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di kasus itu, dia sebenarnya ya bukan buta teknologi sama sekali. Dia juga sudah pakai Excel sebenarnya, ya kan? Dia sudah pakai Excel dan kebayang nggak kalau dia juga udah pakai Excel itu artinya ya dia nggak start dari nol gitu ya. Dia nggak start dari nol. Memang masih ada catatan-catatan manual yang dibuat, kemudian itu ditabulasi dalam Excel, ya kan? Setelah ditabulasi di dalam Excel atau dalam spreadsheet, kemudian ya mungkin itu bisa jadi laporan-laporan ya, jadi laporan yang dibuat oleh Felix Project gitu ya. Nah, sekarang kalau di sini dia mengadopsi teknologi informasi yang lebih advance, gitu ya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, ya, kalau teman-teman perhatikan perubahan dari yang tadi beberapa catatan masih manual, kemudian menjadi digital, ya, menggunakan teknologi digital, menggunakan teknologi informasi yang lebih terintegrasi, ya. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, ya, kira-kira tantangannya apa ya? Tantangannya apa, ya? Dan kemudian apa sebenarnya yang menjadi faktor kunci dalam proses pengintegrasian dari yang tadi serba manual itu ke sistem yang baru. Apa yang menjadi faktor kunci dalam mengintegrasikan teknologi dalam bisnis proses di Felix Project ini? Menurut teman-teman, apanya? Coba kita mulai dulu dari kira-kira tantangannya apa ya di sini, teman-teman? Tantangan mengintegrasikan teknologi informasi ke bisnis prosesnya Felix Project. Kira-kira apa ya tantangan utamanya? Tantangan pengadopsian teknologinya mungkin, Pak. Ya. Tantangannya apa di sini? Apakah kesulitan memahami teknologinya atau apa kira-kira? Ya, kesulitan untuk dengan mengubah ke digital transformasi ini juga secara otomatis cara yang manual tuh cara kerjanya kan beda ya. Maksudnya harus ada training buat menggunakan data-datanya. Maka dari itu si Felix ini kan akhirnya untuk masalah IT dialihkan ke Microsoft ya, departemen IT lainnya. Nah, bukankah dia sebelumnya juga sudah menggunakan sudah menggunakan Excel? Kan dia sudah pakai Excel tuh. Cuma kalau Excel kan kayak masih input manual ya. Sedangkan kalau pakai sistem kan seharusnya datanya lebih gampang masuknya. Mungkin bisa ada otomatisasi data. Oke. Berarti salah satu tantangannya adalah betul-betul teknis ya. Teknis penggunaan teknologinya, gitu kah? Mungkin ya. Oke. Ada lagi tantangannya? Kira-kira? Teknis penggunaan teknologinya. Kira-kira tantangan apa lagi?
Ada? Tantangan apa lagi? Teman-teman kebayang ya, tadinya semua pekerjaan ini ya, semua pekerjaan ini dikerjakan katakanlah secara manual begitu ya, dikerjakan secara manual. Iya paling pakai Excel sedikit gitu ya, pakai Excel sedikit, tapi ya artinya masih banyak tulis manual, inputnya ke Excel juga manual gitu ya. Terus kemudian sekarang ketika mengintegrasikan teknologi, mengadopsi teknologi sistem informasi yang lebih bagus, yang lebih terintegrasi, maka menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan aplikasi. Nah, pertama teknis penggunaan teknologi atau teknis memanfaatkan teknologi itu sendiri sudah jadi tantangan. Yang berikutnya apa? Menggunakan aplikasi seperti ini, mendevelop aplikasi seperti ini, tentu kan juga butuh investasi, betul nggak? Pasti membutuhkan investasi. Sekarang, kalau tadinya catat manual, dia cuma beli buku untuk mencatat semuanya itu, ya kan? Habis itu ditabulasi seminggu sekali, betul kan yang di PPT-nya kan disebutkan begitu. Seminggu sekali, kemudian ini dioper ke Excel, ya, dioper ke spreadsheet, tabulasi di spreadsheet sehingga menjadi laporan gitu kan. Ketika kemudian ini menjadi apa namanya aplikasi, kan pasti ada investasi. Meskipun investasinya itu berupa software, betul nggak? Pasti ada investasi di situ. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi Felix Project ini adalah sebuah organisasi not for profit, gitu kan? Organisasi not for profit. Ini pasti menjadi satu tantangan tersendiri, ya kan? Nah, berikutnya ya tadi terkait dengan penggunaan teknologi, kemudian investasi, masih ada tantangan lain nggak kira-kira? Masih ada tantangan lain nggak? Atau ini, ada dua ini aja yang paling utama. Anggaplah dua ini yang utama, gitu ya. Anggaplah dua ini yang utama. Oke, teknis penggunaan teknologi atau ya bagaimana mudah tidaknya software itu kemudian kalau ini kan sudah jadi software akhirnya software itu kemudian bisa dipakai di lapangan begitu ya. Yang tadinya semua dicatat secara manual kemudian sekarang tinggal diinputkan di software ya kan dan itu langsung link ke database-nya Felix Project begitu ya. Nah, secara teknis penggunaan teknologi, menurut teman-teman, ini kan ceritanya di Felix Project ini berhasil nih ceritanya ya, integrasi teknologinya dinilai berhasil ya. Felix Project sendiri bertestimoni bahwa kami mengintegrasi teknologi ini berhasil, gitu ya. Nah, menurut teman-teman, nah sekarang kita bicara faktor kunci, ya. Apa yang menjadi faktor kunci supaya tantangan ini tadi teknis ini bisa teratasi? Menurut teman-teman apa kira-kira? Kita bicara ini kan apa namanya? Ini baru kita bicara indikator ya. Tadi kita juga bicara tentang planning. Nah, apa faktor kunci sekarang yang perlu kita perhatikan atau yang perlu suatu organisasi itu perhatikan supaya integrasi teknologi itu bisa berhasil? Apa kira-kira? Kalau dari sudut pandang teknis.
Teman-teman pernah ngerasa ini enggak? Teman-teman pernah ngerasa ini enggak? Ketika pakai software, ya, aduh, susah makainya, nggak biasa makainya, kok nggak nyaman ya? Sekarang saya tanya dari ini analogi sederhana ya, contoh sederhana. Ini saya mengajak teman-teman sekalian ya untuk kelas pengganti ini kan tidak pakai Zoom nih, pakai MS Teams gitu ya. Nah, menurut teman-teman kalau dibandingkan Zoom dengan MS Teams yang kita pakai sekarang ini, teman-teman lebih suka pakai yang mana? Yuhu. Kalau saya Zoom cuma alasannya karena ya emang sudah terbiasa pakai Zoom aja, Pak. Lebih milih Zoom karena ya kebiasaan gitu ya, lebih biasa gitu kan. Oke, yang lain lebih milih mana? Pakai Zoom atau pakai MS Teams? Lebih milih yang mana? Zoom sih Pak, soalnya udah terbiasa juga. Oke. Karena sudah terbiasa. Oke. Kalau begitu, ini kalau saya tangkap dari dua jawaban itu, dua jawaban teman-teman, rasanya kalau dari sisi teknis, ya, dari sisi teknis, salah satu kuncinya itu adalah ketika itu familiar, ya, ketika itu familiar bagi pengguna, maka itu relatif lebih mudah untuk bermigrasi dari yang tadinya manual, kemudian menjadi menggunakan software atau aplikasi. Yang tadinya sistem yang lama menjadi sistem yang baru, itu akan lebih mudah bermigrasi ketika kita cukup familiar. Betul nggak? Itulah kenapa integrasi teknologi itu kalau masih dengan platform yang sama yang biasa kita pakai, kita relatif lebih mudah untuk nerima. Ya, lebih mudah untuk nerima. Bandingkan sekarang dengan Google Meet misalnya. Teman-teman lebih milih mana? Zoom atau Google Meet? Siapa yang lebih memilih Google Meet? Ada yang lebih memilih Google Meet daripada Zoom? Ada? Atau adakah yang lebih memilih Google Meet daripada MS Teams? Ada nggak? Yuhu. Hidup. Halo. Oke, ya udah. Gampangannya begini, berarti salah satu faktor kunci kalau kita bicara terkait dengan aspek teknis, maka familiarity dengan teknologi itu, jadi apa ya? Ketika pengguna itu cukup familiar dengan teknologi yang biasa dipakai, maka itu akan menjadi salah satu faktor kunci integrasi teknologi itu menjadi relatif lebih mudah dilakukan. Ya, nah itu kalau dari sisi teknologi. Makanya di sini kalau dari sisi teknologi, teman-teman pernah dengar istilah UI, UX, User Interface, User Experience. Ketika software itu relatif mudah digunakan, menu-menunya kita mudah digunakan, mudah ditemukan, itu kita bicara user interface. Pengalaman menggunakan software tertentu, pengalaman menggunakan teknologi itu, ya, itu adalah user experience, ya. Mungkin dari user interface kelihatannya bagus, gitu ya, tampilannya kelihatan bagus, tapi
tidak mudah untuk digunakan. Kita agak repot menggunakan karena tampilan yang indah itu kurang menu-menunya kurang mudah untuk ditemukan dan lain sebagainya. Tapi indah, secara tampilan indah, tapi menu-menunya sulit untuk ditemukan misalnya. Itu UX, user experience. Ya, itu akan menentukan sebenarnya apakah suatu teknologi itu mudah untuk diadopsi atau tidak. Ya, kesiapan orang-orang dalam satu organisasi itu untuk menggunakan teknologi itu juga menjadi salah satu faktor yang penting. Ya. Nah, sebelum mencapai ke investasi, salah satu yang menjadi faktor yang penting itu adalah kalau teman-teman perhatikan dari PPT yang ada di Felix Project, itu adalah terkait dengan leadership. Ya, leadership. Oke. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan AM, dengan fungsi AM, mulai dari planning, kemudian decision making, performance evaluation, gitu ya. Maka ini peranannya cukup besar, leadership ini. Karena apa? Sekarang begini, menurut teman-teman, ya, berapa banyak kira-kira, ya, perusahaan di Surabaya yang menyusun anggaran? Coba. Kalau teman-teman mau menggunakan ini sebagai topik skripsi, ini bisa jadi menarik loh. Berapa banyak sekarang perusahaan di Surabaya yang menyusun budget, yang membuat comprehensive budget. Kalaupun mereka membuat comprehensive budget, membuat operating budget, kira-kira seberapa anggaran itu kemudian dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Ya, nggak banyak loh teman-teman. Ya, nggak banyak loh. Saya pernah mengisi sebuah sesi terkait dengan penyusunan anggaran di IAI. Ya, dari seluruh peserta yang mengikuti sesi atau pelatihan terkait dengan penyusunan anggaran itu, saya cukup surprised karena pesertanya itu 90% adalah dari perusahaan, ya, 90% dari perusahaan. Itu pelatihan 2 hari dan hanya 1-2 orang yang dari akademisi, selebihnya dari perusahaan. Dan yang saya cukup surprise, yang dari perusahaan ketika saya tanya berapa di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah menyusun anggaran di perusahaannya, 90% bilang tidak menyusun anggaran di perusahaan. Ketika saya gali kenapa kok tidak menyusun anggaran, ya, dan sekarang akhirnya mereka ikut dan akhirnya mereka mengambil pelatihan terkait penyusunan anggaran itu. Sebagian besar bilang karena Pak, percuma kami menyusun anggaran karena toh manajer kami tidak pernah mementingkan tentang membuat perencanaan. Manajer kami lebih langsung langsung solve the problem at the moment. Ya, tidak perlu ada perencanaan dan membuat anggaran. Karena apa? Karena manajer kami sebagian besar mikirnya, toh buat anggaran susah-susah, bikin perencanaan susah-susah, pelaksanaannya beda. Ya, itu dari sisi penganggaran. Sehingga waktu itu hampir sebagian besar peserta pelatihan itu mengaku tidak pernah menyusun anggaran. Karena leadernya menganggap itu tidak penting. Oke? Itu dari sisi planning. Bagaimana sekarang dengan decision making? Ya. Berapa banyak sekarang orang bilang bahwa di dalam bisnis decision making itu lebih dibutuhkan intuisi bisnis.
ya. Pengambilan keputusan diambil spontan, ya, sporadis, oke, impulsif. Karena pesaing melakukan ini, saya ikut-ikutan, ya. Karena pesaing memotong harga jual, saya juga ikut-ikutan. Maka terjadilah perang harga, ya. Karena pesaing ngeluarin bonus ini, saya ikut-ikutan. Decision making tidak diambil based on data, tapi decision making, ya, even untuk strategic decision making dibuat karena intuisi, karena pesaing melakukan begini, saya ikut, saya nggak mau kalah dengan pesaing. Banyak teman-teman yang seperti itu. Maka kalau decision makingnya seperti itu, performance evaluation-nya nggak dibaca, ya, indikator ini menjadi tidak terlalu penting. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah mau mengintegrasikan teknologi dalam akuntansi manajemen menjadi sulit. Karena apa? Fungsi akuntansi manajemennya tidak didukung dengan data. Ya, teman-teman coba perhatikan di Felix Project ini. Felix Project ini, ya, dia menjalankan organisasinya, dia menjalankan operasionalnya itu based on data. Sejak ketika dia menjalankan semuanya itu secara manual, dia sudah menjalankan semuanya itu based on data. Maka ketika dia semakin banyak, donasinya semakin banyak, coverage-nya semakin luas, dia mulai kewalahan, ya, maka integrasi teknologi itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan. Teknologi menjadi dibutuhkan karena itu akan mempermudah, akan membuat pekerjaan mereka lebih mudah. Ketika akuntansi manajemen, fungsi-fungsi akuntansi manajemen mulai dari planning sampai decision making sampai performance evaluation itu tidak dilakukan based on data, ya, maka integrasi teknologi itu menjadi sulit, ya. Disitulah peran leadership, ya. Disitulah peran leadership. Maka teman-teman sekalian, integrasi teknologi di sini, ya, itu salah satunya adalah didorong memang oleh kebutuhan. Memang kalau kita belajar dari Felix Project ini, memang ada dibutuhkan. Butuh dukungan teknologi karena memang workload yang sudah semakin besar, sudah semakin tidak mampu untuk dilakukan secara manual. Ketika ada kebutuhan itu, maka integrasi teknologi dalam akuntansi manajemen akan bisa jalan dengan baik. Ya, akan bisa jalan dengan baik. Kalau itu nggak ada, ya, kalau itu nggak ada, ya integrasi teknologi ini nggak akan jalan. Ya, teman-teman mungkin bisa ini juga bisa jadi objek penelitian yang menarik, teman-teman, ya. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang sudah cukup besar perusahaannya. Kita mungkin melihat dari luar itu perusahaannya sudah cukup settle, ya, cukup mapan, ya, tapi AM-nya nggak jalan dengan baik, ya. AM-nya tidak jalan based on data, ya. Kalau seperti itu mau integrasi teknologi juga sulit karena akan mental dengan pemikiran buat apa investasi, karena investasi di dalam teknologi informasi itu besar, teman-teman, ya. Investasi di dalam teknologi informasi itu cukup besar nilainya. Maka kalau itu nilainya cukup besar, sementara dinilai bahwa untuk proses akuntansi manajemen tidak terlalu based on data, ya akan dianggap sebagai investasi yang sia-sia. Oke.
Itu kira-kira gambarannya ya. Itu kira-kira gambarannya dari yang kita bisa belajar dari Felix Project ini. Ya. Itu gimana sih jalannya? Terus integrasi teknologi ini kira-kira bisa membantu apa? Ya. Ketika teknologi ini bisa membantu planning itu menjadi lebih ringkas gitu ya. Input data itu bisa menjadi lebih mudah ya, sehingga data itu bisa lebih akurat, lebih up to date, lebih real time, dan itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, maka integrasi itu akan lebih mudah gitu ya. Dan integrasi teknologi itu juga akan masuk dari apa? Mulai dari kebutuhan dulu. Planning misalnya. Apa yang dibutuhkan dari sisi planning? Ya, di Felix Project, planning yang menjadi kunci misalnya terkait dengan penataan rute, mengatur rute yang lebih efisien yang seperti apa? Ya, berarti integrasi teknologinya akan masuk dari situ, ya kan? Masuk dari situ. Kalau kemudian bicara terkait dengan coverage, gitu ya, charity yang sudah di cover itu yang mana saja, sekolah yang sudah di cover mana aja, ya berarti akan masuk ke situ, ya. Nah, termasuk sekarang terkait dengan target, pengukuran target dan macam-macam dan indikator yang lain. Oke. Nah, jadi itu integrasi bagaimana integrasi teknologi itu bisa masuk ke praktek AN. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sejauh ini. Saya close dulu whiteboard saya. Adakah pertanyaan mungkin teman-teman sejauh ini? Ada? Oke. Kalau misalnya masih belum ada pertanyaan, it's okay, ya. Sorry. Tidak ada pertanyaan sejauh ini. Terkait dengan Felix Project juga tidak ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ada ya? Oke. Next week kita akan bicara tentang transformasi digital itu sendiri. Ya, kita akan lebih fokus lagi, kita bicara ke sebenarnya proses transformasi digital itu yang dibutuhkan seperti apa. Kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Kalau hari ini kita bicara dari Felix Project ini, gimana integrasi teknologi ke akuntansi manajemen, oke, masuk dari sebenarnya proses AM-nya seperti apa gitu ya, dan kemudian bagaimana teknologi informasi ini bisa mensupport fungsi-fungsi AM ini tadi, ya kan? Tantangannya ada di mana, kemudian faktor-faktor kuncinya di mana. Next week ketika kita bicara transformasi digital, ya,
sesuai dengan itu ya kan, sesuai dengan silabus ya. Minggu depan itu sorry. Mana ya? Silabusnya. Tadi saya buka silabus kok. Minggu depan kita akan bicara tentang transformasi digital lebih detail lagi tentang transformasi. Berarti di sini minggu depan kita akan lebih fokus lagi bicara tentang kalau kita melakukan transformasi itu tantangannya apa, gitu ya. Tantangannya sebenarnya apa di dalam transformasi digital ini, ya. Apa aspek-aspek yang harus kita perhatikan terkait dengan transformasi digital ini, ya. Kasusnya nanti saya akan share di ULS ya teman-teman ya. Kasusnya akan saya share di ULS. Moga-moga besok atau lusa saya sudah bisa share di ULS sehingga teman-teman bisa segera bahas ya terkait dengan kasus untuk minggu depan. Gitu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, benar sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya kira untuk yang minggu pertemuan kedua saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.